Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari, jemaat Tuhan GKI Klasik Solo, dimanapun berada. Jumpa dengan saya, Pendeta Claudius Lysia Sutrisno. Pada pagi hari ini, kita bersama-sama hendak merenungkan firman Tuhan dalam program Bina Iman. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang dengan rendah hati mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu. Sebelum kami melanjutkan kegiatan aktivitas hari ini, kami memohon berkat Tuhan, tuntunan Tuhan, supaya diberi hikmat untuk boleh mengerti akan firman-Mu. Dan kami diberi roh kesetiaan, memberlakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang kita perhatikan dari kitab Ibrani pasal 10 ayat 26 sampai dengan 31. Saya akan membacakan untuk kita. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umat-Nya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Demikian sabda Tuhan. Berbagilah kita mendengar firman Allah dan yang memelihara dalam hidup kita hari lepas hari. Ibu, bapak, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kitab Ibrani pasal 10 ini yang bersama-sama tadi kita baca, kita renungkan dalam bacaan yang disajikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia ini, Ibrani 10 ini diberi judul ketekunan. Mulai ayat 19 sampai dengan ayat yang kita baca tadi, yaitu ayat 39. Namun kita memperhatikan mulai 26 sampai dengan 31. Yang intinya berbicara tentang dosa, yaitu tentang penolakan kita sebagai orang yang sudah percaya, namun hidup kita tidak seturut dengan kehendak Kristus. Artinya tidak percaya kepada Yesus Kristus. Disinilah penolakan terhadap Yesus Kristus inilah yang mendatangkan hukuman. Dikatakan, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh karunia Allah. Untuk itu, ibu, bapak, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tetap terus percaya kepada pemberitaan firman Allah yang mengatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah juru selamat dunia. Yesus Kristus itulah jalan pendamai antara kita dengan Allah. Sebab Allah tahu, Allah sadar bahwa kita tidak mungkin mampu
berdamai dengan Allah. Jikalau bukan Allah sendiri yang mengadakan pendamaian itu, melalui siapa? Melalui Yesus Kristus yang darahnya itu tercurah untuk penebusan dosa umat manusia. Kita melihat di sini bersama-sama untuk terus memperkuat iman percaya kita. Jangan sampai kita melepaskan Yesus Kristus yang menjadi andalan kita, yang menjadi juru selamat kita. Mari kita mensyukuri atas kasih karunia Tuhan ini dengan tetap terus setia, hidup seturut dengan kehendak-Nya. Apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, kita lakukan, yaitu memuliakan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus itu melalui tidak hanya perkataan kita saja yang memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus, tapi jauh dari itu perbuatan hidup kita itu tidak mencerminkan kasih Kristus. Ya, melalui tindakan nyata kita, melalui apa yang kita kerjakan hanyalah untuk memuliakan nama Tuhan. Apa yang kamu lakukan, lakukanlah itu semuanya sebagaimana untuk Tuhan. Sehingga melalui perkataan, melalui perbuatan kita memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Selamat beraktivitas. Terus kita kerjakan yang menjadi tugas kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang telah nyata, yang telah menjadi jalan pendamai antara kami manusia yang berdosa ini dengan Allah. Yang Allah kehendaki dalam hidup kami tetap terus berpegang pada iman percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi umat manusia. Kami menyerahkan agar hidup kami ini dari hari ke hari, baik melalui perkataan kami, melalui perbuatan kami, hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Ampuni atas segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jikalau dalam menjalani hidup ini masih terdapat kekurangan kelemahan. Namun Tuhan juga tahu betapa kami rindu untuk selalu hidup seturut dengan kehendak-Mu. Oleh karena itu kami memohon pertolongan Roh Kudus-Mu supaya dimampukan melaksanakan tugas yang Tuhan embankan kepada kami, agar melalui hidup kami, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Kami serahkan ya Tuhan, seluruh kegiatan, aktivitas kami, hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu, agar apa yang kami kerjakan sebagaimana untuk Tuhan. Dan biarlah nama-Mu dipermuliakan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Demikian Bapak Ibu, Saudara, jadi renungan firman Tuhan dalam program Bina Iman GKI Klasik Solo telah usai. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.